Selamat sore teman-teman, dan ketemu lagi dengan Pak Git. Kali ini Pak Git akan membahas ini soal tarian. Tarian yang lagi rame atau viral di satu platform yang dikatakan kalau ini adalah tarian dari Yahudi asalnya. Dan ada satu konten yang mengatakan kalau ini ya gak usah ikut-ikutan, itulah intinya haram ya. Kita cek dulu videonya ya teman-teman ya. Masih mau ikutan tren aplikasi kandang monyet? Sungguh rendah SDM user aplikasi kandang monyet. Mulai dari yang milenial, Gen Z hingga Gen Alpha, ketika ikutan tren hanya yang penting viral tanpa melihat dari mana sumber tren tersebut sudah sunatullah. Ternyata tren ini dibuat agar umat Islam sedikit demi sedikit mengikuti jejak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Hadis Muslim. Lalu jika begitu, untuk apa kami hadir di aplikasi Yahudi? Ibarat segelas kopi yang ketika diisi air maka akan meminimalisir kehitamannya. Begitulah dai online yang hadir di sosial media sebagai air yang meminimalisir konten yang buruk. Jika sebagian orang terkena senjata mereka dengan mengikuti tren yang mereka buat, namun kami meretas senjata mereka dengan dakwah dan kebenaran. Jadi teman-teman, dia ambil hadis Muslim lah ya. Diambil hadis Muslim ya, bla bla bla, intinya itu. Ini aplikasi kandang monyet gitu ya katanya. Kalau aplikasi kandang monyet dia tiap hari nonton gitu juga ya, untuk ngecek-ngecek ini, dihubung-hubungkan. Ya pagi nggak banyak memuarkan dalil. Ada satu dalil yang Pak Git pengen utarakan dalam hal ini. Nah, dalilnya tuh di Al-Baqarah 62 ya teman-teman. Al-Baqarah 62 itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah, itu isinya seperti itu. Jadi tadi dia mengemukakan hadis lah. Nah, ini yang Pak Agit ambil bukan hadis ini, Al-Baqarah 62. Yang isinya tersebut ya Nasrani, kemudian Yahudi, itu orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ini tuh maksudnya apa sih gitu ya? Ini Pak Agit ambil dari keterangannya dari websitenya NU Online. Ayat ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat bagi semua manusia. Karena sesungguhnya yang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi merupakan umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani yang merupakan umat Nabi Isa, dan orang-orang Sabi'in, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Tentunya siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenar-benar iman. Nah, demikianlah ya penjelasannya di NU Online. Jadi orang-orang seperti ini merasakan kalau mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang lain tuh tidak beriman. Padahal di Al-Quran sendiri disebutkan orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabi'in yang percaya adanya Tuhan itu adalah sani, adalah orang beriman. Ya kebetulan ini kan kitabnya Al-Quran yang diambil ya. Jadi konsepnya Quran itu paling wilayahnya ya nggak jauh-jauh dari Timur Tengah di situ ya. Jadi tidak menjelaskan agama-agama yang ada di Eropa, yang ada di Indonesia, yang ada di Cina, itu nggak terjelaskan oleh Quran. Tapi ada satu konten nih, jadi konten tanggapan tentang konten tadi yang isinya kalau ini adalah haram lah segala macam, dan konten ini adalah dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini kalau nggak salah ya,
kalau gaya logatnya ngomong, ini gaya ngomong Sulawesi, dan Pak Git suka lihat tanggapannya. Kita cek yuk tanggapannya seperti apa. Hei, so apa poli ini cuma gara-gara tarian ini, ya Allah. Kalau memang salah, astagfirullahalazim. Toran tidak akan berdosa kalau Toran tidak tahu itu sebenarnya tarian Orang. apa. Yang sangat menakutkan sekarang itu bukan tentang tarian-tarian itu. Tapi yang sangat menakutkan adalah orang merasa paling beriman sehingga memandang semua orang itu kafir. Merasa paling taat sehingga memandang semua orang itu murtad. Dan merasa paling tinggi ilmunya sehingga memandang semua orang itu bodoh. Ingat saya, iblis itu imamnya para malaikat. Lebih beriman daripada semua malaikat. Lebih beriman daripada Jibril. Tapi Allah laknat dan campakan dia dari surga. Kenapa? Hanya karena satu DP kesalahan. DP kesalahan. Merasa diri paling benar, merasa diri paling alim, merasa diri tahu segalanya. Tentang dalil menyerupai suatu kaum, maka orang akan menjadi kaum mereka. Itu tidak perlu dikait-kaitkan dengan yang lagi tren. Karena yang lagi tren itu bukan budaya Yahudi dan bukan tradisi Yahudi. Itu adalah tarian rakyat Finlandia yang itu dorang biasa jaga bikin di ice breaking, seminar-seminar atau acara pesta anak-anak. Kalau di Indonesia itu DP nama itu, kalau anak-anak punya itu dorang naik kereta api, tut. Nah begitu juga di Finlandia dorang punya itu. Tapi dorang tarian ini mungkin mendunia, viral di satu dunia, makanya semua orang ikut-ikutan. Dan orang yang Indonesia ini terlambat mengikuti. Yang dunia, yang orang lain yang Yahudi seduluan mengikuti. Makanya pas orang mengikuti, dorang so bilang orang yang sudah di Yahudi so ikut-ikutan orang Yahudi. Contohnya seperti lagu waktu itu ada viral Opa Gangnam Style, Opa Gangnam Style. Semua dunia mengikuti. Begitu juga ini. Seperti itu, dia cuma kayak tren begitu, bukan tradisi atau budaya oleh suatu kaum. Dorang sepatu, dorang jas hitam dengan goyangan kan bukan bagian dari tata cara ibadah toh. Jadi yang usah sangkut-pautkan dengan agama. Bahkan tarian yang Zapin Melayu dong, itu kan hampir sama dengan orang tarian. Nah, kenapa itu tidak dipermasalahkan? Tidak ada bukti kalau tarian itu adalah tradisi atau budaya dari Yahudi. Jadi jangan mengyahudi-yahudikan orang. Mentang-mentang kamu tidak ikutan tren itu, segampang itu mengyahudi-yahudikan orang. Orang ikut-ikutan itu cuma biar happy, biar lebih seru aja di hari yang fitri, biar lebih seru dengan teman-teman, dengan keluarga dan anak-anak. Tidak ada kaitannya dengan agama. Ini baru selesai hari raya Idul Fitri, kasihan. Kenapa kalian merusak kebahagiaan orang lain dengan cara seperti itu? Nah, ini aku juga ada dalil tentang orang yang menuduh atau menyahudikan orang lain. Ini. Akhirnya si ibu ini juga ngeluarin dalil ya. Ngeluarin dalil. Silakan teman-teman lihat sendiri. Kalau semua berdalil beradu dengan dalil gitu kan. Nah jadinya ini masalah khilafiyah gitu, cara sudut pandangnya. Sebetulnya masalah ini nggak ada urusan apa-apa gitu ya, cuman kalau dilihat itu cuman joget-joget, senang, katakanlah Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu kembali berbuka, Fitri itu ya kalau ibaratnya sudah selesai lah, sudah selesai dari puasa, jadi sudah buka lah, kembali berbuka lagi. Ya mereka mau gembira ya biar aja lah gitu. Tapi memang sekte ini yang membid'ahkan dan yang mengharamkan ini memang sekte seperti itu. Artinya hampir seluruh budaya yang ada di Indonesia pun ini dibid'ah-bid'ahkan, diharam-haramkan. Itulah kebiasaan sekte ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya ciri-cirinya kayak apa ya. Seperti itulah. Harusnya sudah tahu lah model tipe-tipe orangnya yang gampang membid'ahkan, gampang mengharamkan wayang, itu bid'ah, tahlil bid'ah, ini bid'ah, pokoknya sesuatu yang mengandung nilai budaya itu pasti banyak dibid'ahkan. Dan ketika Arab Saudi sekarang telah tidak mewajibkan jilbab, ya kemudian memperbolehkan pesta Natal, menjual kue Natal dan segala macam, mereka nggak berani protes kerajaan Arab Saudi, mingkem mulutnya. Tapi kalau soal gini dia ngomong aja gitu kan. Tapi nanti kalau soal korupsi, ya korupsi nggak ada komentar gitu, misalnya 300 triliun gitu, korupsi di 1000 triliun,
Mereka nggak komentar. Yang mereka persoalan cuma hal-hal sepele gitu loh. Hal yang prinsip yang besar-besar, korupsi haram, ya. Misalnya pejabat itu haram, misalnya Pak Prabowo janji nggak menunaikan janji itu haram, janji yang 19 juta dari Gibran apa tuh lowongan pekerjaan itu nggak terwujud, nah itu janji haram, itu dosa lah segala macam, hukum api neraka. Nggak berani mereka ngomong kayak gitu. Ya memang kondisi mereka di sana pun, di Arab Saudi pun, mereka nggak berani melawan pemerintah gitu. Seperti itulah kira-kira wacana mereka, apa yang dikeluarkan pemerintah, yang sifatnya merugikan rakyat, mereka nggak berani ngomongin haram. Tapi hal-hal yang sepele ini, yang perintilan ini ya, ini yang diutak-atik, termasuk budaya-budaya di Indonesia. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Sebetulnya hal ini adalah hal masalah khilafiyah yang sebetulnya nggak prinsip banget apa tuh dinaik-naikkan terus kemudian diharam-haramkan dengan mengambil dalil dari Muslim gitu ya. Yang sebetulnya ada dalil yang lebih kuat yaitu dari Quran di ayat 62, Al-Baqarah 62 maksudnya, yang isinya menyatakan kalau Nasrani, Yahudi, Sabi'in, orang-orang yang sebelum Islam itu mengatakan Allah Esa itu orang-orang yang beriman. Nah, itu baru konsep yang Quran. Maksudnya konsep Quran itu wilayahnya ya sekitar Timur Tengah. Yang di luar Timur Tengah kan banyak yang mengatakan Tuhan Esa. Ya, intinya isinya Quran itu selama mengatakan kalau Tuhan itu Esa, yaitu adalah orang-orang yang beriman. Dan nggak perlu juga mengatakan kafir gitu. Kalau memang orang itu nggak kafir, maka kafir itu akan balik ke dia. Nah, itulah kira-kira. Dan tanggapan ibu tadi ya lucu-lucu gimana gitu ya, lucu dan benar juga gitu loh. Artinya yang paling bahaya orang yang sering mengkafir-kafirkan orang, merasa dirinya paling benar. Oke teman-teman, menurut Pak Egit ini cukup sekian dan terima kasih.